Maka orang seperti ini bukan orang Islam dan bukan bahkan orang beriman sama sekali dalam penilaian Allah, timbangan Allah dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia singkap munajat-munajat lainnya, Sayyidah Rabi'ah minta surga, juga berlindung dari neraka kepada Allah Ta'ala. Nah, cuma beliau minta surga itu kepada Allah bukan sebagai tujuan pengabdiannya dan juga bukan atas keberhakan dirinya. Masa kalah sama Ahmad Dhani? Andai kata surga tak ada, kata Ahmad Dhani. Amal tawasul dengan kepemurahan Allah untuk mendapatkan kepemurahan Allah yang ramai se-Suriah. Dengan tidak maksud membanding-bandingkan, merendahkan yang lain, tapi tidak ada majlis ramai beliau. Saya hadir di majlisnya Syekh Wahbah Zuhaili, nggak seramai Syekh Buti. Syekh Buti ribuan yang datang, ribuan. Apalagi kalau hikam, berjubel-jubel. Untuk hadir di depan itu, posisi saya tuh biasanya. Saya datangnya habis asar, pengajian habis maghrib. Di booking itu. Kalau nggak dapat. Di tempat beliau wafat di bom. Di situ ngajinya. Ini Jami Al-Iman namanya. Hikam. Kalau saya nggak pulang, saya pun mati di situ juga. Qala Sayyidi Al-Syekh Al-Syahid Muhammad Said Ramadan Al-Buti radhiyallahu anhu. Wa safwatul qaul anna al-insan ba'da an 'arafa Allah wa adraka annahu 'abdun mamlukun lahu yajibu 'alaihi ay ya'budallah li'annahu 'abduhu wa li'anna Allah rabbuh ay sawa'un athabahu Allahu 'ala 'ibadatihi am lam yuthib thumma inna 'alaihi ay yas'alahu jannatahu tafaddulan minhu wa ihsana wa ista'idha bihi min narihi wa 'adzabihi talattufan wa istirhama wa tilka hiya siratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi du'aihi. Kesimpulannya bahwa seseorang setelah ia mengenal Allah dan meyakini bahwa dirinya adalah hamba miliknya Allah Subhanahu wa taala, wajib ya, setiap orang wajib bahwa sesungguhnya seorang wajib atas dirinya untuk menyembah Allah dikarenakan atau dengan alasan dia semata adalah hamba Allah, hambanya, dan dikarenakan Allah itu Tuhannya. Maksudnya sama ada Allah memberikan ganjaran terhadap dirinya atas ibadahnya itu, atau dia tidak berikan ganjaran kepadanya. Lalu silahkan bagi yang bersangkutan berikutnya untuk memohon, meminta kepada Allah surganya sebagai bentuk limpahan karunia dan kebajikan dari Allah untuk dirinya. Dan silakan juga dia mohon perlindungan kepada Allah dari nerakanya dan azabnya sebagai bentuk talatuf wastirhaman, minta kelemah lembutan dan kasih sayang dari Allah Ta'ala buat dirinya. Demikianlah atau seperti itulah sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, pada doa-doanya. Demikianlah siratu Rasulillah fi du'aihi ya. Bentuk doa beliau ya. Demikian bentuk doa beliau dalam kehidupannya ya. Oke, alhamdulillah. Jadi mutiara hikmah ini memberikan kesimpulan. Catat ini penting ini kesimpulannya. Bahwa seseorang setelah dia mengetahui dan meyakini, setelah dia kenal Allah Tuhan satu-satunya, tidak ada Tuhan selain Allah,
setelah dia kenal, setelah imani itu, dan dia tahu, dia paham, dia yakin bahwa dirinya adalah hamba yang Allah miliki, hamba yang Allah kuasai, maka seseorang wajib atas dasar dia tahu, dia paham, dan dia yakin atas itu bahwa Allah itu Tuhan dan dia hamba yang dikuasai dan dimiliki Allah Ta'ala. Maka orang yang dengan pengetahuan dan keyakinan itu wajib atas dirinya untuk menyembah Allah semata-mata dengan sebab alasan dikarenakan li ta'lil ini, lamnya. Dikarenakan semata-mata karena dia adalah hambanya Allah, dan semata-mata karena Allah adalah Tuhannya. Karena itu dia menyembah Allah. Karena itu dia mengabdi kepada Allah. Karena itu dia taat dan patuh kepada Allah. Juga maksudnya sama ada Allah akan berikan ganjaran buat dirinya atas ibadah-ibadahnya, atau Allah tidak akan berikan ganjaran sama sekali atas dasar Allah itu Tuhannya dan dia hamba yang hina Allah miliki. Dia wajib mengabdi kepada Allah. Jangan cerita balasan, jangan cerita ganjaran. Itu maksudnya. Oke. Jadi kalau ditanya kenapa kita ngabdi kepada Allah, karena kita hamba, Allah Tuhan. Itu dia, titik. Karena itu, atas dasar itu mengabdi kepada Allah. Sama ada Allah akan berikan ganjaran atau tidak, itu nggak ada urusan nama itu. Setelah seseorang yakin bahwa Allah itu Tuhannya yang esa dan dia hambanya yang hina dalam kuasanya Allah, atas dasar itu saja, tok, tidak yang lain, dia wajib untuk mengabdi kepada Allah. Nggak ada urusan diganjar tak diganjar. Jadi kita ulangi. Kesimpulannya, seseorang setelah dia sadar, paham, tahu, ngerti, dan yakin atas itu, bahwa dia hamba, Allah itu Tuhan. Atas dasar itu, dia wajib untuk menyembah Allah dan mengabdi kepadanya. Sama ada Allah akan berikan balasan terhadap dirinya atas semua ibadah-ibadahnya, atau Allah tak berikan sama sekali. Nggak ada masalah. Nggak diberikan pun tetap wajib mengabdi. Kenapa? Dia hamba, Allah itu Tuhan. Kemudian setelah itu silahkan. Tsumma inna alaihi ayas'alahu. Setelah itu silahkan. Setelah atas dasar keyakinan itu dia mengabdi kepada Allah, silahkan minta sama Allah surganya. Minta surga sama Allah. Tafaddulan wa ihsanan. Sebagai bentuk murni karunia Allah. Itu. Jadi minta surga itu semata-mata atas kesadaran itu adalah karunia Allah dan limpahan kebajikan dari Allah, bukan keberhakan yang kita ulang-ulangi di pertemuan sebelumnya. Dan silakan juga minta isti'adzah dari neraka. Minta perlindungan kepada Allah dari ancaman nerakanya dan juga siksa serta azabnya. Juga sama, talattufan. Atas dasar talattuf. Minta kasih sayang Allah dan kelemah lembutannya. Demikianlah adanya sirah Rasulullah pada doa-doanya. Artinya demikianlah bentuk doa-doa beliau dalam hidupnya. Nah, gitu aja. Balikkan terjemahannya. Demikianlah doa dan munajat beliau dalam kehidupannya. Falau anna ahadana qarrara fi nafsihi. Berikutnya. Falau anna ahadana qarrara fi nafsihi annahu innama ya'budullaha tama'an bi jannatihi. Bihaitsu law alima annahu lam yanal bukan lam. Lau alima annahu lan yanala ala ibadatihi lahu hadzal ajra fasayaqla'u 'anil ibadati wa lan yubaliya bi syir'atihi wa ahkamihi fahuwa ghairu muslimin wala mu'minin fi mizanillahi wa hukmihi idh innahu yu'linu bidzalika annahu laysa 'abdan lillah wa innama huwa 'abdun lil jannah allati
yabhath an sabilin ma ilaiha. Kalau andai kata, jika saja seseorang di antara kita ada yang memutuskan pada dirinya bahwasanya ia hanya saja menyembah Allah itu dengan tujuan harapan, dengan tujuan keinginan mendapatkan surganya. Jadi menyembah Allah hanya semata-mata harapan, keinginan menggapai surga, keinginan dan harapan menggapai surga. Karena itu tujuannya. Tama'an itu maf'ul li ajlih, li tama'il jannah, li tama' bil jannah. Jadi itu tujuannya. Tujuan dia menyembah Allah karena semata-mata harapan dan keinginan akan surga. Bihaitsu, di mana andai kata dia tahu, dia bisa tahu kalaulah dia tidak memperoleh atas ibadahnya itu kepada Allah berupa pahala dan ganjaran seperti itu, kalau dia tahu, fasayakla, dia akan lepaskan dirinya dari ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan dia tidak peduli dengan syariat Allah dan hukum-hukum ketentuannya. Maka orang seperti ini bukan orang Islam dan bukan bahkan orang beriman sama sekali dalam penilaian Allah, timbangan Allah dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Idz innahu yu'lin. Disebabkan karena orang itu sesungguhnya yu'lin bidzalik. Mengiklankan, menyatakan dengan demikian itu, dengan sikap seperti itu dia menyatakan bahwasanya dia bukan hamba Allah Ta'ala, melainkan sesungguhnya dia adalah hamba surga yang dia cari segala cara untuk bisa mendapatkannya. Nah. Itu. Itu paragraf kedua. Gimana? Kita mencarinya boleh. Bukan. Ini di paragraf yang kedua ini, kalau seseorang ya memutuskan sikap pada dirinya bahwa dia menyembah Allah semata-mata dengan harapan tujuan untuk dapat surga. Semata-mata itu dia menyembah Allah. Sehingga andai kata dia bisa tahu kalau ternyata dia nggak mendapatkan itu dari ibadahnya kepada Allah, misalkan rupanya nggak dapatnya. Andai kata dia tahu seperti itu, dia akan putuskan kalau gitu aku enceng urusan sama Tuhan. Itu maksudnya. Sayakla, itu maknanya sayakla'u an ibadatihi. Dia putuskan bahwa dia nggak ada urusan sama Tuhan. Sayakla, dia putuskan, dia cabut pengabdiannya kepada Allah Ta'ala. Dan dia nggak peduli dengan syariat Allah dan hukum-hukumnya. Maka orang seperti ini, yang begitulah dia ternyata menyembah Allah dengan tujuan harapan surga. Itu tujuan harapannya, nyembah Allah. Dan sehingga kalau dia tahu ternyata dia nggak dapat apa yang diusahakannya itu, sehingga dia akan enceng. Dia akan tinggalkan Allah. Dia akan lepaskan pengabdiannya kepada Allah Ta'ala. Dia nggak peduli dengan Allah Ta'ala, hukumnya, syariatnya. Orang seperti itu, katanya sini, dalam penilaian Allah, bukan orang Islam dan bukan orang beriman sama sekali. Kenapa? Idz innahu, dikarenakan orang itu telah menyatakan dengan sikap seperti itu, bahwasanya dia bukan hamba Allah sebenarnya. Dia hamba surga. Dia hamba surga, bukan hamba Allah, dia hamba surga. Yang mencari segala cara, yang berusaha mendapatkan segala cara untuk mendapatkannya. Tapi ternyata nggak dapat dia, kalau gitu nggak perlu aku sama Tuhan. Nah, mana kira-kira? Beginilah bentuk orang yang menyembah Allah, yang tujuannya bukan Allah. Menyembah Allah, tujuannya bukan ridho Allah. Menyembah Allah ada tujuan, maksud yang lain. Beginilah orang. Wahuna nudriku sumuwa masyairit tauhid fi munajat Sayyidatina Rabi'ata al-Adawiyah li rabbiha idh kanat taqulu lahu Allahumma inni ma'abadtuka hina abadtuka tama'an fi jannatik wala khaufan min narik walakinni alimtu annaka rabb tastahiqul ibadah fa'abadtuka. Dari sini kita dapat merasakan tingginya rasa tauhid, kesadaran tauhid dalam
atau pada munajat Sayyidatina Rabi'ah Adawiyah terhadap Allah Ta'ala, munajatnya kepada Allah, munajatnya kepada Tuhannya, saat ia mengungkapkan, mengekspresikan munajatnya kepada Allah, Allahumma inni ma'abadtuka hina abadtuka tama'an fi jannatik wala khaufan min narik walakinni alimtu annaka rabban tastaikul ibadah fa'abadtuka. Ya Allah, sesungguhnya aku menyembahmu saat aku menyembah dirimu. Sesungguhnya aku tatkala menyembahmu, saat menyembahmu, bukan semata-mata berharap dan menginginkan dengan tujuan surgamu. Bukan itu. Bukan itu. Aku menyembahmu bukan dengan tujuan dan harapan surga. Sebagaimana tidak juga atas dasar tujuan rasa takut dan cemas akan neraka, azabmu. Akan tetapi dikarenakan aku tahu engkaulah Tuhan yang berhak atas pengabdianku, maka karena itu ku sembah dirimu. Ini ubudiyah. Ya, itulah ubudiyah. Inilah ubudiyah. Pengabdian. Oke. Ya kan? Kalau pengabdian mana ada pamrih? Abdi dalam itu kan? Mana? Ya, abdi dalam istilahnya. Mana abdi dalam tuh? Di keraton-keraton itu kan? Apa itu? Jiwa raganya dipersembahkannya untuk raja. Ya kan? Padahal sama-sama manusia, sama-sama makan. Begitu dia abdikan dirinya. Dipersembahkannya jiwa raga untuk raja. Dalam keraton-keraton itu kan? Di dalam. Bisa manusia begitu sama manusia. Macam mana manusia sama Tuhan? Macam mana manusia sama Tuhan coba? Macam mana kira-kira? Coba bayangkanlah. Masa pula manusia bisa begitu sama manusia, lalu dinafikan tentang ubudiyah manusia kepada Tuhan? Bahwa memang kita beribadah itu dan mengabdi kepadanya bukan semata-mata dengan tujuan apapun selain dirinya. Inilah dia munajatnya. Allahumma inni abadtuka hina abadtuka. Ya. Allahumma inni ma abadtuka hina abadtuka tama'an fi jannatik wala khaufan min narik. Walakinni abadtuka walakinni alimtu annaka rabbun tastahiqul ibadah fa'abadtuka. Itu dia munajatnya. Ya Allah, sesungguhnya aku tatkala saat menyembahmu, mengabdi kepadamu, bukan karena tama'an fi jannatik, bukan karena itu. Bukan karena tujuan harapan surganya. Dan juga bukan menghindarkan diri atas rasa takut dari nerakanya, bukan itu. Aku menyembah dan mengabdi kepadamu karena kau Tuhan yang berhak atas pengabdian ini, maka aku sembah kau atas dasar itu. Bukan atas dasar apapun, tujuan, maksud, dan sebagainya. Nah, itu. Ba'du sathhiyin dhanna anna Sayyidatana Rabi'ata rahimahullah kanat tu'abbir bihadza an istighnaiha 'anil jannah allati wa'adallahu biha 'ibadahu as-salihin wa min thamma atalu al-'atab wa tashni' 'alayha atalu al-'ataba wa tashni' 'alayha wa hadha tasarru'un fil fahmi wa hadha tasarru'un fil fahm wa dhulmun fil hukm. Fa Sayyidatuna Rabi'ah rahimahullah kanat tas'alullah al-jannata wa tasta'idu bihi minan nar wa kam kanat fil kathir min munajatiha tatakhawafu min iqabihi alladhi tara nafsaha mu'arradatun lahu wa kam kanat tatashawwaqu ila ikramihi wa jannati qurbihi walakinnaha lam takun tatlub dhalika ajran ala ibadatiha wa qimatan li salatiha wa nusukiha wa innama kanat tas'alu dhalika li annahu al-ghaniyul karim wa li annaha al-faqirah ar-raghibah bi judih. Orang-orang yang pahamnya dangkal, sebahagian yang dangkal pemahamannya, dhanna menduga bahwasanya Sayyidatuna Rabi'ah itu mengungkapkan munajatnya seperti ini seakan-akan
atas dasar ketidakbutuhannya, ketidakinginannya terhadap surga yang Allah janjikan untuk dirinya. Dia Allah janjikan buat hamba-hambanya yang soleh. Sehingga orang-orang yang pahamnya dangkal ini atolul atab, ya, mereka menegur atau juga mencela atas Sayyidah Rabi'ah. Apanya munajat macam begini? Apanya minta Tuhan gini? Enggak mau surga, enggak mau neraka. Enggak mau surga, enggak takut neraka. Tuhan bilang minta surga, takut neraka. Sepula enggak kayak gitu. Doa. Nah, itu izinnya. Ini paham-paham dangkal ini. Ya, sehingga mereka atolul atab, ya, wa tashni' 'alaiha. Mereka tegur lecehnya, mereka luruskanlah seakan-akan yang paham-paham dangkal ini. Wahada kata Sebuti, wahada tasarru' fil faham. Ini adalah bentuk ketergesaan dalam memahami dan zalim dalam memberikan satu putusan. Nah, kesimpulan. Nah, gegabah. Ini adalah bentuk kegabahan dan zalim dalam menilai. Gegabah dalam memahami dan zalim dalam menilai. Farabi'ah, Sayyidah Rabi'ah Adawiyah itu ketika kanat tas'alullah al-jannah, beliau juga minta surga, berlindung juga dari neraka. Masih beliau baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar, masih beliau baca, masa enggak dibaca itu? Ya kan? Mereka minta juga, beliau minta surga, juga minta perlindungan kepada Allah dari neraka. Wa kam kana, berapa banyak yang seperti itu dalam munajatnya. Bacalah munajat yang lain, kan begitu? Bahwa beliau juga minta surga, berlindung dari neraka, seperti itu. Beliau. Udah? Baca munajat yang lain. Wa kam kanat fil katsir min munajatiha. Berapa banyak yang beliau tuangkan dalam munajat-munajatnya. Tatakhawaf, beliau ungkapkan rasa takutnya dari siksaan Allah yang dia merasa dirinya pantas untuk itu. Nah. Wa kam kanat tatasyawwaq, begitu juga berapa banyak beliau tatasyawwaq ila ikramihi, merindukan merindukan pemberian Allah dan anugerahnya dan juga surga dekat dengannya, kedekatan dengannya. Artinya di munajat yang lain beliau minta surga, berlindung dari neraka, seperti itu. Nah. Walakinnah, ini garis bawahi, akan tetapi beliau tidaklah meminta itu kepada Allah sebagai balasan atas ibadahnya dan harga nilai dari solat-solatnya dan ibadah-ibadahnya. Hanya saja sesungguhnya beliau meminta itu kepada Allah dikarenakan semata-mata karena Allah itu maha kaya dan maha pemurah, dan dia maha butuh, berhajat, fakir, yang menginginkan, mengharapkan kepemurahan Allah Ta'ala. Karena itu. Ya, itu yang perlu digarisbawahi. Beliau minta surga, berlindung dari neraka kepada Allah, tapi bukan atas dasar balasan pahala atas ibadah-ibadahnya. Bukan atas dasar itu dia minta kepada Allah Ta'ala. Bukan atas dasar kelayakan mendapatkan ganjaran atas ibadahnya. Dan juga bukan nilai dari ibadah-ibadahnya, sholatnya dan nusuknya. Bukan itu. Bukan penghargaan atas itu dia minta. Dia minta kepada Allah semata-mata kenapa? Karena Allah kaya, pemurah, dan dia orang yang fakir, butuh, berhajat kepada kepemurahan itu. Karena itu. Jadi kembali yang kita sampaikan kemarin-kemarin lah, falsafat doa. Apa falsafat doa dan falsafat pengabdian? Jelaskan nih. Falsafat pengabdian itu atas dasar kesadaran, pemahaman, keyakinan Allah itu Tuhan satu-satunya, kita nih hambanya yang dia kuasai dan miliki. Atas dasar itu, falsafat pengabdian, kita wajib menyembahnya dan mengabdi kepadanya. Mau dia balas, tak ada urusan sama itu. Gak ada urusan sama itu. Karena ini falsafat pengabdian seperti itu. Itu pertama. Nah? Dan siapa bilang dia nggak kasih balasan? Dia kasih balasan. Berapa banyak janji tuangkan untuk balasan buat hamba-hambanya. Nah? Itu yang pertama. Kemudian, dan balasan yang dijanjikannya kepada kita, itu jangan jadi tujuan dari pengabdian kepadanya. Dan merasa berhak atas itu. Merasa berhak terhadap itu atas pengabdian kepada Allah Ta'ala. Jangan begitu. Nggak apa-apa minta sama dia, karena memang dia nyuruh kita minta kepadanya. Tapi memintanya jangan merasa berhak.
Dan jangan jadikan sebagai tujuan pengabdian kepadanya. Itu nggak pantas. Kalau itu jadi tujuan dan harapan dari pengabdian, udah. Sehingga kalau dia sadar dan tahu, misalkan lah, dikasih tahu lah, sebetulnya kok nggak dapat nanti. Misalkan kalau begitu, tahu dia, kalau gitu ceng lah kita katanya. Kalau begitu, itu bukan lagi hamba Tuhan. Kalau dia katakan nggak ada urusan kalau gitu kita, nggak ada lagi hubungan kita. Itu bukan hamba Tuhan. Itu budak daripada yang dikejarnya dan diharapnya selain Tuhan. Mau surga, mau apa, terserahlah apa sebutannya. Nah. Oke? Maka diungkapkanlah dengan kata-kata munajat yang begitu luar biasa indahnya. Menunjukkan ketauhidan, keimanan, penghambaan. Allahumma inni ma'abadtuka hina abadtuka tama'an fi jannatik wa khaufan min narik. Wa inna ma'abadtuka li'annaka rabbun tastahiqul ibadah. Fa'abadtuka. Karena itu. Itulah munajatnya yang masyhur. Cuma orang-orang yang dangkal pahamnya macam Wahabi nggak ngerti. Mereka nggak punya rasa terhadap nilai ubudiyah begitu. Ini ubudiyah. Ketulusan dalam mengabdi kepada Allah Ta'ala. Sidqut tawajjuh ilallahi Ta'ala. Lalu sebagian orang yang pahamnya dangkal, tergesa-gesa, tergopoh-gopoh, buru-buru, menghujat, menghakimi Sayyidah Rabi'ah Adawiyah dengan ucapan seperti ini. Masa pula nggak mau surga, nggak takut neraka? Tuhan bilang takut sama nerakanya. Tuhan bilang minta surganya. Nah ini nggak paham. Ungkapan ini ungkapan apa, permintaan apa, nggak ngerti dia. Nggak ngerti dia. Karena kalau dia singkap, munajat-munajat lainnya, Sayyidah Rabi'ah minta surga. Juga berlindung dari neraka kepada Allah Ta'ala. Nah, cuma beliau minta surga itu kepada Allah, bukan sebagai tujuan pengabdiannya. Dan juga bukan atas keberhakan dirinya. Semata-mata mohon anugerah kepada Allah. Dengan kasih sayang pemberiannya, beliau meminta itu kepada Allah Ta'ala. Bukan ajran ala ibadatihi, bukan balasan atas ibadahnya. Jadi minta surga itu bukan atas dasar balasan dari ibadah, dan juga bukan harga dari semua pengabdian yang dilakukannya, sholatnya, puasanya, bukan atas dasar itu. Bukan. Dia minta semuanya kepada Allah, surga, pelindungan dari neraka. Dia minta itu kenapa? Karena Allah memang tempat meminta, maha kaya, pemurah dari apapun. Nah, dan apa? Dan karena dia adalah orang yang benar-benar fakir, berhajat kepada Allah SWT, berhajat kepada kepemurahan dan pemberiannya. Karena itu, inilah falsafat ubudiyah dan falsafat doa kepada Allah SWT. Oke? Sama, setelah kita disuruh kerja sama orang tua kita, pantaskah kita nuntut sama dia, minta balasan? Mak, mana mak? Aku udah capek aku mak ya. Mak suruh ke sana, mana? Mana ya? Kira-kira lah. Patut nggak kira-kira tuntut sama mak sama ayah Hawa karena merasa udah capek kerja ini? Itu kira-kira? Pantas nggak kira-kira? Nuntut sama ayah emaknya atas letihnya dia bekerja, atas suruhan perintah ayah emaknya. Pantas nggak dia nuntut kepada orang tuanya? Balasan ganjaran jerih payah dia telah memenuhi anjuran, saran, perintah orang tuanya. Pantaskah? Ginilah mak ya, kita buat kesepakatan. Kalau andai kata ya nggak ini ya nggak bisa juga lah mak ya, aku nggak bisa juga. Bisa gitu kira-kira sama maknya, bisa gitu. Bisa gitu kira. Bisa gitu. Masukkan lagi kita mak ya. Anak kira-kira. Bisa gitu sama mak ini, mama ini, mama. Nah, saya kira-kira. Kalau sesama manusia saja nggak pantas, nggak layak, nggak wajar, minta balasan atas apa yang kita lakukan, yang kita rasa kita telah memenuhi semua perintahnya, anjurannya, itu pun nggak pantas kita nuntut. Maksudnya gitu, pantas nggak nuntut orang tua? Yang mana ya? Aku udah capek tadi. Dia bilang tadi mana? Kira-kira tuh pantas nggak itu dituntut orang tua seperti itu? Merasa bahwa dia berhak atas balasan. Ya kalau orang tua nggak pantas, nggak layak, kenapa sama Tuhan pula layak dan pantas dituntut-tuntut?
dengan semua permintaan itu. Sehingga tuntutan tadi jadi tujuan selain Tuhan. Maka sama macam tadi. Mak, ada nggak kira-kira mak ini, mak? Nggak ada. Cuma aku minta tolong sama kau lah. Nggak lama, nggak bisa lama. Kalau nggak ada. Tapi itu juga lah. Ada nggak Tuhan surga nih? Nggak ada. Nggak ada cerita surga. Udah, salah. Kita pun enceng lah kita. Pantas gitu sama Tuhan. Nggak dapat kan Tuhan. Misalkan sekarang nih. Sekarang nih Tuhan bilang, nggak ada surga misalkan sekarang nih. Misal, mana kira-kira? Nah, enceng kita. Enceng kita ngabdi sama dia. Kira-kira. Hah? Lalu kita nafikan kesadaran, keyakinan bahwa kita adalah hambanya yang hina, dia Tuhan, penguasa segala-galanya. Ceng, nggak ada. Nggak ada rupanya, kalian pikir ada. Bisa gitu kira-kira. Masa kalah sama Ahmad Dhani? Andai kata surga tak ada, kata Ahmad Dhani. Karena kita nggak ada urusan sama surga. Saat kita menyatakan pengabdian kepada Allah, nggak ada urusan sama surga. Inilah munajatnya. Nggak ada urusan sama surga. Makanya nggak ada urusan. Kenapa? Karena ini berdiri di atas pengabdian murni kepada Allah. Itu. Nah, setelah seorang sadar bahwa seperti ini adanya, setelah itu silahkan mintalah sama Allah apapun. Tapi memintanya jangan atas nama ganjaran, kelayakan, keberhakan mendapat ganjaran dari Allah. Jangan begitu mintanya. Itu nggak beradab juga macam tadi mamaknya lah tadi. Nah, ini nak. Nak, tolonglah nak, kesana nak. Anti mak bilang gini-gini. Janganlah mak, masa pula emak kayak gitu. Masa dibalen-balen? Aku kan anak emak. Masa pula emak balen-balen aku? Gimana kira-kira? Atau nego dulu sama maknya. Berapa mak? Berapa kira-kira mak? Berapa? Kesepakatan gitu loh. Itu kira-kira. Hah? Mana kira-kira abdi anak kepada orang tua? Maunya nak gini-gini nak, anti mak kasih begini. Janganlah mak, masa pula mesti dikasih-kasih aku? Aku anak emak. Masa pula seperti itu? Entah emak minta pun aku pasti lakukan untuk emak. Itulah. Itu nama anak emak. Ya kan? Ini anak jahanam. Nego sama emaknya dia. Berapa mak? Enggak bisa lah mak. Angkat sedikit mak. Oke, ada lagi kira-kira. Silakan bang. Bagaimana dengan kisah ada orang terperangkap dalam gua itu? Akhirnya dengan bertawasul dengan Amal. Iya. Tawasul dengan amal nggak ada masalah. Tawasul dengan apa saja yang dinilai baik oleh agama. Tawasul dengan amal, tawasul dengan asma Allah, sifatnya, tawasul dengan sosok-sosok pribadi yang mulia, terhormat, luhur, nabi, wali, siapa saja. Silakan tawasul dengan apapun. Tawasul dengan amal gimana kira-kira? Sama hakikatnya. Dia tawasul kepada Allah dengan amal perbuatannya yang dia yakini bahwa Allah lah memberikan amal itu kepada dirinya sebagai taufik dan nilai kebaikan. Itu maka dia katakan, ya Allah, aku begini. Kalaulah ini baik dalam pandanganmu ya Allah. Kan aku bisa pastikan ini baik. Kan aku bisa beramal karenamu ya Allah. Begitu. Tawasul dengan amal itu bukan manggarkan amal. Tawasul dengan amal bukan panggar amal sama Allah. Tepuk malaikat lah kita. Panggar amal. Begitu. Tawasul dengan amal bukan menganggap hebat di hadapan Allah. Memanggarkan, Tuhan aku udah begini. Kira-kira tolonglah buka gua nih dulu nih. Kan udah gini aku ini. Bukan begitu tawasul dengan amal. Didasari dengan pemahaman dan keyakinan, ya Allah amal ini baik kalau kau yang menilainya baik. Dan ketika dia baik, tak lain tak bukan adalah ini anugerahmu kepadaku. Karena taufikmu, bimbinganmu, inayahmu, aku bisa seperti ini beramal. Artinya, tawasul dengan amal, tawasul dengan kepemurahan Allah untuk mendapatkan kepemurahan Allah lainnya. Karena dia bisa beramal dengan pemurahan Allah Ta'ala dan rahmatnya, ya kan? Dia bisa beramal baik karena taufik Allah, rahmat Allah. Betul? Cocok kira-kira? Hah? Atau seseorang merasa dia bisa beramal baik itu dengan kekuatan dirinya sendiri? Kira-kira? Jadi, hakikat tawasul dengan amal adalah tawasul dengan pemberian anugerah rahmat Allah kepada dirinya untuk mendapatkan anugerah rahmat Allah lainnya. Itu hakikatnya tawasul dengan amal.
Karena amal kita nggak ada apa-apanya. Rasul ngajarkan kita, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dari mana bisa beramal kalau bukan taufik dari Allah Ta'ala? Dari mana bisa beramal kalau Allah yang tidak membuka hatinya, menuntun kakinya? Ya kan? Dengan 3 amalan luar biasa. Yang satu, khidmat kepada orang tua. Dikatakan dia pegang susu itu berdiri sampai pagi. Nunggu orang tuanya bangun. Yang lain anaknya berintih-rintih. Kausan, dia nggak pedulikan. Kenapa? Orang tua mesti dapat lebih dulu. Itu kan yang pertama, amalnya. Amal yang kedua juga luar biasa. Amal yang kedua, amanah. Ya kan? Dia jaga harta orang dengan penuh amanah. Dia kembangkan, dia berikan kembali kepada pemiliknya. Padahal dia bisa menipunya. Luar biasa amal ini. Amal ketiga juga luar biasa. Dia tekan syahwatnya. Karena Allah Ta'ala membantu seorang wanita yang butuh dan berhajat. Mana bisa buat amal besar seperti itu kalau bukan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawasul dengan amal, tawasul dengan taufik untuk dapat taufik lainnya. Itu hakikatnya. Raja pernah nanya ini. Ini jawabannya. Paham? Jadi tawasul dengan amal bukan panggar amal di hadapan Allah Ta'ala. Kalau begitu, tepuk malaikat menleng nanti. Sampai kemauan ke situ, Iya. selama ini. Ini kita jolok-jolok lah nih malam hari ini. Biar turun dia. Oke. Ada lagi? Betul. Jadi saya baca dulu. Jadi itulah ibadah Islam ini gitu ya. Di dunia saja amalan itu sudah dibalas Allah. Nah, seperti itu tadi juga. Jadi artinya memang ya itu tadi ya, artinya memang kita harus beribadah kan. Tetap. Dibalas Allah kan. Itulah bentuknya Ibadah itu atas dasar kesadaran dan keyakinan Allah itu Tuhan, kita hamba. Titik, itu aja. dulu ya. Jangan cerita yang lain-lain. Jangan cerita yang lain. Mengabdi kepada Allah semata-mata atas dasar Dia Tuhan, kita hamba. Titik. Jangan cerita balasan ini, ganjaran ini, pahala ini, surga ini. Titik. Itu aja. Karena semua yang dijanjikannya itu bukan hak kita. Itu semata-mata anugerah pemberiannya. Kita nggak layak untuk dapatkan itu. Jangankan dapat surga, saya sering menyampaikan. Jangankan surga, sepotong roti pun tak layak kita mendapatkan dengan pengabdian ini sampai mati. Nggak layak. Sesendok Indomie pun tak layak. Kalau nggak suka roti. Nggak layak. Nggak ada nilainya ibadah kita nih. Dihadapkan kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita baca kemarin tentang doriba, pajak pengabdian sama pajak nikmat. Ya kan? Dalam hadis baginda Rasulullah, hadis sholat duha, terdapat 300 persendian di tubuh kita nih. Bayar pajaknya kata Allah Ta'ala. Kalau minta misalkan 2.000 perak aja setiap hari, 300 sendi. 2.000 kali 300 berapa? 600.000 ya. Satu hari. Kalau diminta tiap hari, sebulan, pakai apa bayarnya? Pakai apa bayarnya? Kalau tidak pakai itu sewa itu, hak pakainya sewa hak pakainya. Ya kan, kita bisa beraktivitas dengan sendi-sendi itu. Ya kan, bekerja, beraktivitas, yang nggak dimiliki makhluk lainnya ini, tangan ini, jari jemari, ini, monyet yang punya, maka Darwin atuknya monyet, karena mirip katanya. Binatang lain nggak punya ini, fungsi ini, bekerja dengan ini, beraktivitas, bangun peradaban seindah ini manusia. Ada? Bayar pajak itu, enak pakai aja nggak dibayar. Cemtir tanah dipakai aja nggak dibayar, putuslah. Istri pun putus gitu. Bayar kata Allah, Pakai apa bayarnya? Suka hatilah bayar pakai apa kata Allah. Pakai ucapan baik pun bisa dibayar, banolong pakai bayar, semuanya. Semua itu bisa digantikan dengan 2 rakaat duha kata Rasulullah. Jadi nggak ada apa-apanya kita ini. Nggak ada apa-apanya di hadapan kebesaran dan agungnya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
pengabdian kita nol di hadapan kepada itu. Ya kan? Cerita yang kemarin juga. Ya kan? Mengabdi 500 tahun tanpa cacat, dengan hanya disandingkan nikmat penglihatan, gugur semua ibadahnya. Lebur. Tak bernilai sama sekali. Meminta surga pula. Balas nikmat mata pun tak beres. Minta surga pula. Dari mana datangnya? Lihat paragraf berikutnya. Amma ta'atuha wa ibadatuha faqad kanat tataqarrabu biha ilallahi li'annahu rabbuha wa li'annaha amatuhu. Innaha madinatun bihaqqil ubudiyyati lahu wa min thamma fa inna ubudiyataha tulihu 'alaiha an ta'budahu wa an takhdha'a li sultani rububiyyatihi la li syai'in illa li annaha amatuhu wa li annaha rabbuha wa li annahu rabbuha wa sawa'un akramaha binaimi jinanihi aw zajjaha fi alimi azabihi. Falan tangqudha ma'ahu mithaqa hadzal iltizam wa kaifa tanquduhu wa hiya fi kullil ahwal wa hiya fi kullil anwal sun'u yadihi wa milku dzatihi. Ya Allah, indah betul bahasanya. Enaknya enggak diterjemahkan. Besarnya enggak terjemahkan, enggak pandai terjemahkannya. Indah balik, indah sekali. Nah, yang bisa sedikit bahasa Arab bisa meresapi keindahan ungkapan ini. Saya butuh ini luar biasa ini. Nah, dia sastranya tinggi, luar biasa, indah bahasanya. Itu nama majlisnya yang paling ramai se-Suriah. Dengan tidak maksud membanding-bandingkan, merendahkan yang lain, tapi tidak ada majlis ramai beliau. Saya hadir di majlisnya Syekh Wahbah Zuhaili, nggak seramai Syekh Buti. Syekh Buti ribuan yang datang, ribuan. Apalagi kalau hikam, berjubel-jubel. Untuk hadir di depan itu, posisi saya tuh biasanya. Saya datangnya bisa asar, pengajian habis maghrib. Di booking itu. Kalau enggak dapat. Di tempat beliau wafat di bom. Di situ ngajinya. Ini Jami' Al-Iman namanya. Hikam. Kalau saya enggak pulang, saya pun mati di situ juga. Ada banyak. Adapun ketaatan dan ibadah-ibadahnya. Ibadah siapa nih? Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Faqad kana tataqarrabu biha. Adapun ketaatan dan ibadahnya, maka itu sungguh ya. Faqad kana tataqarrab, dia taqarrub dengan itu kepada Allah. Beliau taqarrub dengan ketaatan dan ibadahnya kepada Allah dikarenakan semata-mata Allah itu Tuhan dia dan dia itu adalah hamba Allah. Karena itu taqarrubnya kepada Allah dengan semua ketaatan dan ibadahnya didasari dikarenakan semata-mata Allah itu Tuhan dia dan dia itu hambanya Allah. Hanya itu. Saya sampaikan tadi. Sesungguhnya dia Madinatun, dia merasa Madinah. Apa dia di sini maknanya? Hah? Hina bukan. Apa nama Madinah ini? Madinatun. Ada mana? Apa mana Madinah? Dia terhutang. Iyalah, terhutanglah Madin. Dain yang menghutangi. Madin. Terhutang dia. Bukan kota sini maknanya. Oh, aja kalau kota sini. Sungguh dia adalah kota. Kota apa pula? Innaha madinatun bihaqqil ubudiyyati lahu. Dia terhutang dengan hak ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Lihat. Sayyidah Rabi'ah merasa terhutang saat terikat ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Sementara kita nuntut-nuntut pula lagi minta balasan. Dia merasa berhutang. Artinya bahasa gini, syukur Tuhan, Kau jadikan aku hamba sehingga bisa mengucapkan ya Rob, ya Rob, ya Rob. Betapa indahnya itu. Boro-boro meminta balasan. Kau jadikan hamba saja yang hina di hadapanmu, aku bersyukur tiada tara. Dan aku berhutang untuk itu. Madinatun bihaqqil ubudiyyati lahu. Wa min thamma, oleh karena itu, atas dasar itu,
fa inna ubudiyataha, maka ubudiyahnya kepada Allah Ta'ala, tulihu, memaksanya untuk tetap terus menyembah Allah dan tunduk kepada kekuasaan rububiyahnya, bukan semata-mata terhadap apapun kecuali dikarenakan dia adalah hamba dan Allah adalah Tuhan. Hanya itu saja. Wasawaun, sama ada. Ini tetap seperti ini, akan tetap seperti itu. Sama ada Allah berikan penghormatan kepadanya, memperoleh nikmat surga, atau Allah zajjaha fi alimi iqabihi, fi alimi adabi. Sama ada Allah azab sisa dirinya, falan tangqudha, maka dia tidak pernah meninggalkan keterikatan atau janji ini, janji untuk setia kepada Allah Ta'ala. Misalnya begini, orang bilang ini, kau nggak dapat surga, malah kurbus dalam neraka. Nggak apa-apa Tuhan, aku tetap akan setia kepadamu. Itu dia, itu maksudnya. Maka saya bilangnya terjemahkan, beslemak tadi ya kan? Itu maksudnya. Misal Tuhan bilang begitu, kau nggak dapat apa-apa dari aku. Yang kau minta sebagai kasih sayangku, kau nggak dapat. Kau malah akan ku biarkan dalam pedihnya azabku. Dia akan bilang, nggak apa-apa Tuhan. Bagaimanapun engkau Tuhanku, aku hamba, aku akan tetap setia di hadapanmu. Falan tangqudha, tidak akan dia dia batalkan mitsaq, janji untuk setia kepada Allah Ta'ala. Nah, itu. Nggak macam yang tadi. Gimana Tuhan? Anceng lah kita. Nah, itu tadi. Yang pertama enceng. Ya kan? Ini nggak ada enceng-enceng. Sama ada Allah berikan balasan kepadanya. Akramaha, nih catat ini, garis bawahi. Kalimat wasawaun akramaha binami ijinanihi wa auzajjaha fi alimi adzabihi falan tangqudha ma'ahu mitsaqo hadzal iltizam. Sama ada Allah berikan penghormatan, kemuliaan, balasan dengan nikmat surgawinya, atau Allah guncang dia dalam siksa azabnya, dia tidak akan pernah memutuskan janji iltizam, janji setia kepada Allah Ta'ala. Wa kaifa tangqud, bagaimana pula dia bisa memutuskan itu janji setianya? Wahiyya fi kul ahwal, di mana dia dalam setiap kondisi keadaannya adalah buatan Tuhan dan milik Tuhan sendiri. Nah, itu. Maka saya bilangnya ada terjemahkan. Rasakan aja. Li'annahu sun'u yadihi wa milku dzatihi. Jadi begini misalkan. Tuhan, gimana ini? Ada nggak balasan ini kira-kira? Nggak ada, kata Tuhan. Kalau gitu enceng kita. Nggak ada, sepakatan batal. Nah, kata yang pertama. Tuhan bilang gini sama dia, kau punya siapa? Yang buat kau siapa? Kau punya siapa? Kau punya siapa? Dari mana kau bisa begini? Siapa? Saya punya kau. Saya miliki dari ujung rambut ujung kaki itu siapa? Yang punya siapa? Tuhan bilang itu sama dia. Sayyidina Rabi Alawiyah, sebelum dibilang begitu, dia bilang begini, Tuhan, atas dasar kesadaran, keyakinan bahwa aku hamba engkau Tuhan, aku tetap mengabdi kepadamu. Tidak akan aku lepaskan ikatan setia pengabdian ini. Tuhan bilang gini, nggak ada, surga nggak ada sama kau. Malah neraka khawatirnya akan jadi ancaman buat dirimu. Nggak apa-apa Tuhan. Tidak akan aku batalkan janji setia ini untuk mengabdi kepadamu. Kenapa? Karena aku sadar, aku adalah buatanmu dan milikmu. Suka hati kau apakan aku. Dah, sadaqallahul azim. Udah tinggi nih, ini ke langit pikinya nih dah. Udah ke langit pikinya nih. Sampai sini dulu. Jadi kalau saya pahami, apapun keputusan Allah kita harus terima. Iyalah. Kok bisa bilang apa kita? Mohon maaf ini. Atas yang Allah putuskan dan takdirkan, kita bisa bilang apa? Mau bilang apa kita? Atas putusan dan ketetapannya. Kita tak bisa menerima. Kan begitu. Meridhoi itu semua. Ya kan? Wallahu a'lam bissawab. Naik ke langit ke-7 gajinya. Tak bercecah.